Kamu pertama kali memanggil monster yang sangat langka, monster malaikat suci tingkat epik, langsung secara terang-terangan di lokasi upacara pemanggilan, menawarkan harga 30 juta untuk dijual. Semua orang menertawakanmu dan menganggapmu bodoh. Hanya karena saat kamu memanggil malaikat suci itu, dia malah langsung berjalan ke arah anak orang kaya, berlutut dengan satu kaki dan bersumpah setia, menghadapi pengkhianatan yang tiba-tiba ini. Jadi kamu dengan tegas menawarkan harga 30 juta, agar anak orang kaya ini membelinya, dan meminta di kamar dagang di bawah grup mereka, untuk memilih satu monster sebagai kompensasi. Lagi pula monster yang tidak setia setinggi apapun levelnya, pada akhirnya akan membunuh sang majikan. Dan grup Chuseng akhirnya menyetujui harga dan permintaanmu. Saat ini, di dalam toko monster kamar dagang Chuseng, seorang staf membawamu langsung ke tempat penjualan monster di lantai 3. Di dalamnya berbagai alat penahan dengan ukuran berbeda-beda tertata rapi, mengurung berbagai macam monster. Tuan Yu, semua monster di aula lantai 3. Anda bisa memilih salah satunya sesuka hati, kata staf itu. Pandanganmu menyapu sekeliling, kemudian pandanganmu berhenti pada seekor monster yang seluruh tubuhnya tertutup. Sisik berwarna merah menyala. Sebuah panel muncul diam-diam. Monster sisik merah. Kualifikasi elit tingkat 1. Level Fana bintang 1. Keterampilan pengerasan sisik merah. Pandanganmu tidak berhenti lama. Lanjut berjalan ke monster berikutnya. Itu adalah seekor serigala iblis salju putih dengan tubuh yang gesit, sedang berbaring malas di dalam kandang. Serigala iblis badai salju. Kualifikasi elit tingkat 6. Level Fana bintang 1. Keterampilan salju halus. Kamu berjalan dengan tidak tergesa-gesa, berkeliling ke seluruh aula. Tanpa sadar alismu sudah berkerut kencang. Potensi sebagian besar monster di sini hanya berada di tingkat biasa dan elit. Monster tingkat pahlawan sangat sedikit, dan yang potensinya paling tinggi hanyalah seekor Zuguang Beast tingkat pahlawan tahap 2. Ini sangat berbeda jauh dari yang kamu bayangkan. Hanya ini saja, kamu berhenti melangkah. Dengan wajah datar kamu berbalik melihat ke arah staf yang mengikutimu dari belakang. Wajah staf itu masih menunjukkan senyum ramah. Benar tuan, selain ini, hanya tersisa beberapa di ruang bawah tanah. Monster yang tidak laku di pelelangan. Itu semua adalah produk cacat sisa pilihan orang lain. Kebanyakan memiliki cacat yang tidak bisa disembuhkan. Besok mereka semua akan disingkirkan. Anda tidak perlu melihatnya. Yang disebut disingkirkan itu, tidak lain adalah dijual murah ke luar negeri, atau langsung dimusnahkan secara manusiawi. Kamu mengangguk, karena sudah datang. Aku baru tenang setelah melihat semua sudut. Bawa aku ke sana. Sedikit keterkejutan melintas di mata staf itu. Baiklah, silakan ikut saya. Jalan menuju ruang bawah tanah gelap dan lembab. Udara dipenuhi dengan bau samar, campuran darah dan bau busuk. Monster yang dikurung di ruang bawah tanah. Benar seperti yang dikatakan staf. Sebagian besar adalah sisa-sisa yang tidak berguna. Mereka terlihat lesu, atau memiliki cacat fisik. Mata mereka penuh dengan kehampaan. Kamu tidak memedulikan ini. Tetap sabar, memeriksanya satu persatu menggunakan panel. Saat kamu hampir sampai di ujung ruang bawah tanah model, langkahmu tiba-tiba terhenti. Pandanganmu terkunci di sebuah sudut, pada sebuah unit penahanan yang tak menarik perhatian. Di dalamnya ada seekor elang dengan bulu kusam. Seekor Yusou jenis elang yang tampak lesu, teringkuk di sudut. Salah satu cakarnya terpelintir dengan aneh. Jelas sekali sudah patah. Elang panah matahari terik. Kualifikasi heroik tingkat 7. Level Fana bintang 1. Kemampuan tebaran bulu panas. Cakar elang ganas. Status negatif. Kaki patah. Cacat. Racun ular bulan yin. Keracunan. Saran pengembangan. Gunakan tulang harimau angin awan. Dapat menyembuhkan kaki yang patah. Bunga 7 rasa. Dapat menyembuhkan racun ular. Heroik tingkat 7. Alismu sedikit terangkat. Kualifikasi elang panah matahari terik ini jauh lebih baik dari perkiraanmu. Walaupun cakarnya patah dan terkena racun, tapi di panelnya tertulis jelas cara penyembuhannya. Tulang harimau angin awan dan bunga 7 rasa adalah bahan yang umum. Sangat mudah untuk didapatkan, walaupun membeli bahannya butuh sedikit uang. Tapi transaksi ini jelas sangat menguntungkan. Pada saat itu juga, kamu akan memiliki kekuatan tempur heroik tingkat 7 yang sempurna. Di tahap ini hampir menjadi pilihan terbaik yang bisa ditemukan. Kamu sudah mengambil keputusan. Saat hendak berbicara, sudut matamu justru tertarik pada kegelapan yang lebih dalam. Itu adalah sebuah sangkar energi setinggi orang dewasa. Sangat kontras dengan unit penahanan besar lainnya. Kamu mendekat beberapa langkah. Pupil matamu sedikit mengecil. Di dalam sangkar, sesosok tubuh bersandar lemah di dinding logam yang dingin. Manusia, bukan. Itu adalah monster humanoid. Di ruang bawah tanah Guild Perdagangan Chuseng, ternyata menyembunyikan seekor monster humanoid. Kenapa dia dikurung di sini? Yang lebih aneh lagi, saat tatapanmu tertuju pada sosok itu, sebuah perasaan yang sangat tidak normal. Rasa penolakan dari lubuk jiwa pun muncul. Seolah-olah melihatnya sekali lagi adalah sebuah siksaan. Perasaan ini sama sekali tidak biasa.
Saat kamu mendekat lagi, monster di dalam sangkar itu sepertinya merasakan kehadiran orang asing. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melirikmu sekilas, tapi dengan cepat menundukkan kepalanya lagi seperti tersengat listrik. Tepat di saat dia mengangkat kepalanya, kamu akhirnya bisa melihat penampilannya dengan jelas. Wajah yang begitu mengerikan, luka parut seperti duri yang mengerikan saling tumpang tindih, menjalar dari wajahnya hingga ke pergelangan kaki. Luka parut mengerikan terbentuk di wajahnya, membentuk pola bengkok yang membuat jantung berdebar. Sama sekali tidak bisa melihat fitur wajah aslinya. Staf yang mengikutimu melihatmu berhenti di depan sangkar, menunjukkan ekspresi yang tidak terkejut. Ini adalah Sucubus, ditangkap dari celah dimensi lain. Waktu itu wujudnya sudah seperti hantu begini. Tidak ada yang menginginkannya, bukan cuma karena jelek, tubuhnya juga membawa kutukan. Levelnya selamanya akan berhenti di tingkat Fana bintang 1. Besok dia akan dibawa untuk dihancurkan bersama produk cacat lainnya. Staf itu menatap Sucubus di dalam sangkar. Wajahnya menunjukkan rasa jijik yang tidak disembunyikan. Tapi kamu tidak mendengar sepatah kata pun darinya. Saat ini, jantungmu berdebar kencang seperti genderang perang. Sebuah penampakan semi-transparan yang hanya bisa kau lihat. Sebuah panel tiba-tiba melayang di depan matamu. Lilith, Sucubus duri, fraksi, netral, belum terikat kontrak, bakat, biasa tingkat 1, epic tingkat 9, tersegel kutukan, atribut level, atribut tingkat Fana bintang 1, atribut-atribut, kegelapan kecil 4, rohani, skill, sentuhan duri, gelombang kegelapan, sabit penebusan dosa, status negatif, wajah kedengkian dewa, kutukan, tidak bisa mendapatkan nilai pengalaman. Bakat tersegel, wajah terdistorsi, menghapus kutukan, bulu malam kelam, taring neraka, batu iblis kegelapan tertinggi, dapat menghapus kutukan dan meningkatkan bakat monster ini. Napasmu ketika melihat, epic tingkat 9, keempat kata itu, terhenti sejenak, ternyata dia terkena kutukan, wajah kedengkian dewa, kecantikan yang bahkan membuat para dewa iri. Sucubus bernama Lilith ini, bakat aslinya, ternyata adalah eksistensi setinggi epic tingkat 9, hanya selangkah lagi dari tingkat legendaris. Ini adalah monster dengan bakat tertinggi yang pernah kamu lihat. Malaikat yang mengkhianatimu itu, bahkan tidak layak membawakan sepatunya. Dan juga panel skill yang bisa disebut mewah ini. Awalnya saja sudah memiliki 3 skill. Yang lebih penting adalah, panel penjinak hewan memberikan cara untuk mematahkan kutukan. Bahkan jalan untuk meningkatkan bakatnya di masa depan juga ditunjukkan. Ini berarti, selama kamu membeli Sucubus ini, lalu menemukan bahan-bahan itu, kamu bisa langsung mendapatkan makhluk mengerikan yang hampir setingkat legenda. Memikirkan hal ini, napasmu menjadi lebih cepat. Dialah rekan yang selama ini kamu cari. Hewan kontrak pertamamu. Kamu berbalik badan, dan berkata kepada staf di sampingmu. Halo, aku mau Sucubus ini. Apa aku bisa langsung membawanya pergi? Lilith di dalam sangkar mendengar perkataanmu. Tubuhnya yang lemah tiba-tiba bergetar. Ini, apakah dia sedang membicarakan diriku? Lilith tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap wajah yang tampan dan tenang itu. Matanya yang seperti batu opal dipenuhi rasa tak percaya. Sejak dia dilahirkan, segala sesuatu di dunia ini seolah-olah menyimpan kebencian yang ada di mana-mana. Dia sudah mati rasa, bahkan tidak berani lagi berharap orang lain akan menerima keberadaannya. Tapi saat ini, pemuda asing ini justru menunjuk ke arahnya, bersedia menandatangani kontrak penjinak hewan dengannya. Jantungnya, seolah diremas dengan kencang oleh tangan tak terlihat. Senyum profesional staf itu sedikit membeku. Dia curiga apakah dia salah dengar. Tuan, apakah Anda yakin ingin memilihnya? Jawabanmu tidak ada keraguan sedikit pun. Aku sangat yakin. Sekarang siapkan saja ruangan yang tenang untuk kami menandatangani kontrak. Raut keterkejutan di mata staf itu semakin jelas. Tapi etos kerja yang baik membuatnya tidak bertanya lebih jauh. Baik, silakan ikut dengan saya. Kita ke ruangan tenang untuk mengurus prosedur kontrak. Kemudian dia memimpin jalan di depan. Tubuh Lilith mengikuti dengan kaku di belakangnya. Sejak saat dikeluarkan dari sangkar, dunianya seolah tenggelam dalam kekacauan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur, hingga memasuki sebuah ruangan yang sunyi. Dan ikatannya dilepaskan oleh petugas itu. Barulah dia tersadar kembali. Dia menatap kosong pada pemuda yang berdiri di hadapannya. Hamba, sejak lahir telah membawa kutukan. Bahkan tidak bisa meningkatkan kekuatan hamba. Lilith memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya dipenuhi pergulatan dan ketakutan. Tuan kini telah memilih hamba. Tapi hamba tidak bisa meringankan beban Tuan. Apalagi membawa kemuliaan bagi Tuan. Suara yang tiba-tiba ini membuatmu sedikit tertegun. Kamu sama sekali tidak menyangka. Sucubus yang penampilannya terkutuk ini, ternyata memiliki suara yang begitu merdu. Aku punya cara untuk menghilangkan kutukan di tubuhmu. Maukah kau membuat kontrak denganku? Menghilangkan kutukan. Jantung Lilith seolah-olah dicengkeram oleh sebuah tangan tak kasat mata, hingga berhenti berdetak sesaat. Nyawa hamba, sejak saat Tuan membuat pilihan.
Sudah, menjadi milik Tuan. Suara Lilith sangat pelan, namun penuh dengan kepastian. Kamu tidak berkata apa-apa lagi. Secercah cahaya terkumpul di ujung jarimu. Dengan lembut menyentuh kening Lilith. Cahaya pun berkelip. Sebuah lingkaran sihir kontrak kuno muncul di bawah kaki mereka berdua. Lalu menghilang. Kontrak setara terbentuk. Kamu segera berbalik, memanggil petugas yang menunggu di luar pintu. Aku perlu membeli beberapa bahan. 1 bulu malam kegelapan, 5 taring neraka, 2 batu iblis paling gelap. Staf itu mendengarnya. Ekspresi di wajahnya bahkan lebih terkejut daripada saat mendengar kamu memilih sucubus. Ketiga benda ini, semuanya adalah material yang sangat langka dan mahal. Terutama batu iblis paling gelap. Bahkan merupakan material tingkat tinggi yang sangat langka. Tuan, total harga material-material ini. Sebelum dia selesai bicara, kamu sudah menyodorkan terminal pergelangan tanganmu. 30 juta, seharusnya sudah cukup. Staf itu melihat halaman saldo yang ditampilkan di terminal. Napasnya tertahan sejenak. Cukup Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Sikapnya menjadi lebih hormat dari sebelumnya. Bahkan sudut bibirnya menunjukkan sedikit ketulusan. Berbalik dan bergegas pergi. Tak lama kemudian, 7 material yang memancarkan energi kegelapan diantarkan dengan hati-hati ke dalam ruang hening. Di dalam ruang hening hanya tersisa kamu dan Lilith. Lakukan seperti yang aku katakan. Pertama, serap bulu ini. Suaramu tenang dan kuat, memberikan Lilith rasa aman yang luar biasa. Lilith menatapmu, mengangguk dengan mantap, mengulurkan tangannya yang gemetar, menyentuh bulu malam kegelapan itu. Saat bulu itu menyentuh ujung jarinya, langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan menyatu ke dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah taring neraka. Terakhir, adalah 2 batu iblis paling gelap itu. Saat tangan Lilith menggenggam batu iblis itu, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Boom, gelombang energi yang luar biasa dahsyat tiba-tiba menyebar dari Lilith sebagai pusatnya. Kamu terus terdorong mundur oleh kekuatan ini, hingga punggungmu menabrak dinding yang dingin baru kamu bisa menstabilkan tubuh. Pandanganmu terpaku pada pusat ruangan. Terlihat untayan benang misterius berwarna ungu kehitaman, menyembur liar dari tubuh Lilith. Benang-benang ini berlapis-lapis, dengan cepat saling menjalin dan melilit. Akhirnya membentuk kepompong raksasa ungu kehitaman setinggi manusia, menyelubungi Lilith sepenuhnya. Seluruh ruangan yang hening dipenuhi oleh energi gelap, yang dingin dan menekan. Kamu menatap kepompong hitam di depanmu. Rongga dadamu terasa bergetar. Bohong jika mengatakan tidak gugup. Menurut metode yang ada di panel, selain bisa menghilangkan kutukan di tubuh Lilith, juga bisa mengembalikan potensi Lilith ke puncaknya bahkan melampauinya lagi. Ini adalah pertaruhan besar di mana kamu mempertaruhkan segalanya. Jika berhasil, maka kamu akan memiliki monster kontrak dengan potensi tak terbatas lebih awal. Sebuah jalan lebar menuju masa depan. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Setiap detik terasa seperti sahabat bagimu. Tiba-tiba, energi ungu di sekitar tiba-tiba tersedot kembali, dengan liar mengalir kembali ke dalam kepompong hitam. Diiringi oleh suara retakan yang lenyah, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan, memancar keluar dari celah-celah kepompong hitam. Seketika menembus kegelapan di dalam ruangan. Pemandangan ini membuatmu terkesiap. Warna emas, potensi legendaris, seiring dengan semakin banyaknya retakan di kepompong hitam. Dan semakin rapat, cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari setiap celah, menyinari seluruh ruangan hingga terang benderang seperti siang hari. Duar, kepompong hitam itu benar-benar meledak. Pecahan-pecahan ungu kehitaman yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah. Kontrak namun di udara berubah menjadi partikel energi paling murni. Kontrak lenyap tak berbekas. Cahaya keemasan itu tidak bertahan lama. Dengan cepat meredup kembali. Yang menggantikannya adalah semacam energi yang lebih dalam. Energi ungu kehitaman yang lebih pekat. Gelombang energi tak kasat mata itu seketika menembus atap, meluncur lurus ke langit, dan akhirnya menghilang di dalam kehampaan. Pada saat yang bersamaan, di lantai teratas gedung Balai Kota Liang, Wali Kota Xiao Yan sedang duduk di belakang meja kerjanya yang lebar. Memeriksa data yang dikirimkan melalui terminal di pergelangan tangannya, para siswa dalam upacara pemanggilan SMA di seluruh kota tahun ini. Laporan rekapitulasi hasil pemanggilan binatang buas kontrol awal mereka. Detik berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Berjalan cepat ke jendela besar dari lantai ke langit-langit. Tatapan tajamnya mengarah ke timur kota. Baru saja, dia merasakan aura mengerikan yang muncul sekejap. Meskipun hanya sesaat, namun aura itu langsung menyelimuti separuh lebih kota Liang. Kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya bagaikan lautan tak berdasar, membuat pikirannya sulit untuk tenang. Pengawal, Xiao Yan berseru dengan suara rendah. Pintu kantor segera didorong terbuka. Seorang pria cakap berseragam berjalan masuk dengan cepat. Wali kota, segera beritahu biro penjaga kota. Suara Xiao Yan sangat serius. Awasi dengan ketat wilayah timur kota. Selidiki semua situasi yang tidak normal. Terutama apakah ada tanda-tanda retakan ruang yang terbuka. Baik, bawahannya segera menerima perintah. Berbalik dan pergi dengan cepat.
Di dalam kantor hanya tersisa Xiao Yan seorang diri. Wajahnya sangat muram. Reaksi energi setingkat ini, hanya ada 3 kemungkinan. Ada retakan dimensi baru yang tidak diketahui muncul di dekat sini. Ada eksistensi mengerikan tingkat raja yang datang. Ada binatang buas kontrol dengan potensi legendaris yang lahir. Seseorang yang kuat di tingkat raja. Itu adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh Huangdu. Keberadaan setiap orang selalu menjadi perhatian. Jarang sekali mereka datang diam-diam ke tempat kecil seperti Liang. Dan kelahiran binatang buas legendaris tidak terlepas dari tempat berharga. Sejak dia ditugaskan ke Liang oleh atasannya 10 tahun yang lalu, dia belum pernah melihat binatang buas legendaris. Di kota kecil menengah seperti Liang, bahkan binatang buas tingkat epik pun sangat langka ditemui. Apalagi tingkat legendaris. Hehe, Xiao Yan tidak habis pikir. Dia hanya bisa duduk kembali, membuka laporan rangkuman yang belum selesai dibaca. Tapi tidak ada yang akan pernah menyangka, yang memicu gelombang energi ini, sumbernya bukanlah retakan ruang dimensi lain, melainkan di dalam ruangan sunyi di Serikat Dagang Chuseng. Sebuah transformasi yang telah selesai secara diam-diam. Ketika jejak terakhir gelombang energi benar-benar menghilang, udara di dalam ruangan sunyi itu menjadi sangat hening dan aneh. Pandanganmu terkunci lurus ke depan. Suara detak jantungmu terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Cahayanya meredup. Sesosok tubuh berdiri diam di hadapanmu. Bahkan dengan ketenanganmu yang telah hidup 2 kali, hancur berkeping-keping pada saat ini. Sosok cantik di depan mata, membuat 2 kata langsung muncul di benakmu. Menakjubkan. Terlihat bekas luka duri yang tadinya menutupi seluruh tubuh Lilith. Ini telah hilang tanpa jejak. Sebagai gantinya, adalah kulit yang halus dan mulus seperti pualam putih. Dia mengenakan gaun panjang ungu kehitaman yang pas di badan, yang begitu menggoda hingga membuat darah berdesir. Lekuk tubuhnya tergambar dengan sempurna. Rambut hitam panjangnya yang lembut tergerai seperti air terjun. 2 tanduk ramping di kedua sisi kepalanya melambangkan identitasnya sebagai iblis. Di wajahnya yang begitu cantik seolah bukan dari dunia ini. Sepasang mata bak batu mata kucing menatapmu dengan tenang. Tatapan matanya begitu memesona secara alami. Di belakangnya, sepasang sayap kupu-kupu besar berwarna ungu kehitaman yang indah mengepak perlahan. Setiap kepakannya menebarkan serbuk berkilauan, memancarkan aura misterius dan memesona, jauh berbeda dengan wujudnya yang jelek dan layu sebelumnya. Benar-benar bagai langit dan bumi. Yang lebih membuat hatimu berdebar, adalah layar cahaya transparan yang diam-diam muncul di depanmu. Setelah menyelesaikan transformasinya, panel Lilith telah mengalami perubahan yang luar biasa. Lilith, penyihir malam fraksi, hijau tua, akrab. Lilith, potensi, legendaris tingkat 1, level, umum bintang 1, atribut, tipe kegelapan, tipe psikis, saran pengembangan skill, saran pengembangan kabut hasrat kematian, saran pengembangan sabit pengampunan, saran pengembangan gunakan bola mustika malam abadi, saran pengembangan air mata air neraka. Saran pengembangan tingkatkan potensi monster ini. Tingkat legendaris. Kamu menatap tulisan yang menyilaukan di panel itu. Legendaris tingkat 1. Keempat kata itu. Kamu perlahan menghela napas lega. Taruhan hampir 30 juta. Dipertaruhkan untuk monster dengan potensi legendaris. Transaksi ini, untung besar, harapan di tengah keputusasaan. Selamat dari ambang kematian. Saat kamu masih terpaku menatap panel, Lilith bergerak. Dia melangkah dengan anggun, tanpa suara datang ke hadapanmu. Aroma samar yang misterius masuk ke hidungmu. Sepasang mata yang memikat itu menatapmu dalam-dalam, seolah ingin mengukir sosokmu di lubuk jiwanya. Sesaat kemudian, dia mengulurkan jarinya yang lentik bagai giok, dengan lembut menyentuh titik di antara alisnya. Saat ujung jarinya bergeser, secercah cahaya ungu kemerahan yang aneh terpancar. Energi itu terjepit di antara kedua jarinya. Di tengah tatapan bingungmu, Lilith mengambil seberkas warna ungu kemerahan itu, dan dengan lembut menyentuhkannya ke tengah alismu. Segera setelah itu, sebuah koneksi misterius secara sepihak muncul di dalam hatimu. Itu adalah sebuah perasaan mutlak. Perasaan mengendalikan yang tidak bisa ditolak. Seolah-olah hanya dengan satu pikiranmu, kau bisa menentukan hidup dan mati Lilith. Hatimu tiba-tiba terkejut. Kau langsung melihat ke panel, dan melihat di kolom status. Kontrak yang sebelumnya ditandatangani dengan Lilith. Kontrak kesetaraan. Ternyata diam-diam telah berubah menjadi kontrak budak. Kau, pikiranmu sangat terguncang. Tanpa sadar kau pun bicara. Kau sama sekali tidak mengerti kenapa dia melakukannya. Lilith tidak langsung menjawab. Dia maju selangkah lagi, membawa aroma tubuh seperti anggrek yang lembut. Seluruh tubuhnya menabrak ke dalam pelukanmu. Suara yang hangat lembut dan membuat geli, namun dengan sedikit getaran, terdengar di telingamu. Tuan, saat Anda di ruang bawah tanah yang dingin itu, memilih diriku sejak saat itu. Hal lainnya sudah tidak penting lagi. Andalah yang menyelamatkan diriku dari kegelapan dan keputusasaan tanpa akhir. Sekarang, hidupku, segalanya tentangku, juga adalah pemberian dari Anda. Lilith dengan lembut menyandarkan pipinya di bahumu. Suaranya terdengar lega dan puas.
Jadi, kumohon Anda, terimalah semua ini. Mendengar itu, seluruh tubuhmu menjadi kaku. Rongga hatiku seolah dihantam palu raksasa. Arus hangat yang tak terlukiskan mengalir dari lubuk hati. Seketika menyebar ke seluruh tubuh. Kau teringat pada malaikat cahaya yang mengkhianatimu di depan umum. Teringat akan keangkuhannya sejak lahir. Dan sikap dinginnya yang wajar saat berkhianat. Ternyata, tidak semua familiar di dunia ini. Ternyata, kesetiaan dan pengabdian sejati begitu membara. Begitu murni. Apa yang telah dilakukan Lilith, membuatmu merasakan ketulusan dan kepercayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Kepercayaan mutlak dan perasaan yang begitu dalam ini, membuatmu tak bisa menahan haru. Kau perlahan mengangkat tanganmu, dan dengan lembut meletakkannya di punggung Lilith. Lilith merasakan balasan darimu, memelukmu sedikit lebih erat. Tuan, mulai hari ini, hamba akan menghadapi segala rintangan untuk Tuan. Menyingkirkan semua halangan, kau menunduk menatap wajahnya yang begitu indah di pelukanmu. Sudut bibirmu membentuk senyuman tulus dari hati. Selamat datang, Lilith, teman pertamaku.